Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah. Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, dimudahkan pekerjaannya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Bedanya PKWT dan PKWTT atau yang sering disebut adalah pekerja kontrak dan pekerja tetap. Sebenarnya di dalam undang-undang istilah yang ada hanya dua, yaitu PKWT, pekerja waktu tertentu, dan pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Nah, apa itu PKWT? PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu di mana waktunya itu ditentukan oleh pengusaha atau perusahaan. Nah, dasar daripada PKWT ini adalah perjanjian. Nah, perjanjian di sini sangat dibutuhkan, di mana syarat sah perjanjian harus benar-benar kita kaji seperti apa pekerjaannya, seberapa gajinya, upahnya, ya harus benar-benar kita pahami. Nah, hak dan kewajiban juga harus lengkap dibuat di perjanjian tersebut. Karena perjanjian ini adalah dasar daripada pekerja dan pengusaha atau perusahaan dalam menjalankan hubungan kerja. Perjanjian ini tertulis dirangkap dua, dan seharusnya memang pihak pekerja juga harus diberikan turunannya untuk perjanjian tersebut agar ada pegangan. Nah, apa perbedaan PKWT, pekerja waktu tertentu, sewaktu dulu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan saat ini ya sudah beberapa kali undang-undang berubah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian sekarang ada Perpu yang disahkan menjadi undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan juga PP Nomor 35, Peraturan Pemerintah Nomor 35, ada beberapa perubahan. Nah, PKWT sendiri di sini ada perubahan terkait dengan masa kontrak atau masa PKWT sendiri. Ya. Jadi, kalau PKWT zaman dahulu sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perpanjangan kontrak hanya boleh dilakukan dalam masa waktu paling lama 2 tahun. Jadi 2 kali kontrak secara otomatis itu adalah pekerja tetap beralih kepada PKWTT. Nah, saat ini undang-undang merubahnya. Jadi sekarang perpanjangan kontrak dibolehkan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk 5 tahun kontrak. Jadi perpanjangan itu boleh 5 kali asal dia tidak melewati masa 5 tahun. Nah, apalagi perubahan yang di dalam undang-undang, perubahannya karyawan kontrak ketika berakhirnya kontrak di dalam perjanjian, maka pekerja berhak untuk mendapatkan kompensasi. Uang kompensasi di sini maksudnya adalah perusahaan wajib mengeluarkan sejumlah uang yang diberikan untuk kompensasi karena berakhirnya kontrak. Besaran uang kompensasi adalah berapa bulan dia bekerja dibagi 12, kemudian dikali gaji pokoknya. Begitu. Jadi kalau dia misalnya bekerja dalam waktu kontraknya, misalnya di kontraknya 6 bulan, berarti 6 bagi 12 dikali gajinya. Nah, dalam aturannya ini diberikan harus setiap habis kontrak. Jadi dalam waktu 5 tahun itu, contoh misalnya terjadi 3 kali kontrak atau 4 kali kontrak, maka si pekerja wajib menerima kompensasi tersebut seberapa kali ia dikontrak. Contoh 3 kali ya berarti 3 kali dia menerima kompensasi. Kalau dia 4 kali ya 4 kali. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Sebenarnya PKWT dan PKWTT ini banyak yang melanggar prosedur di lapangan. Ya, PKWT sendiri seharusnya adalah pekerja
di sini diberikan kepada pekerjaan yang sifatnya sementara, berakhir waktunya, ada masa waktu berakhirnya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap dan inti daripada pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi kalau dia bersifat dia inti daripada perusahaan, kemudian dia tidak habis pekerjaannya, maka sebenarnya harus PKWTT. Itu salah satunya. Kemudian kepada PKWT juga tidak ada diisyaratkan untuk ada masa percobaan, karena ketika ada masa percobaan itu batal demi hukum. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan batal demi hukum. Batal demi hukum berarti secara otomatis batal, tidak perlu lagi ada pembatalan. Karena di dalam PKWT sendiri itu memang tidak ada menyebutkan itu, tinggal hanya masa kontraknya saja, kemudian hak dan kewajibannya, berapa salary yang diterimanya, kemudian apa-apa pekerjaannya. Nah, itu dia. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika PKWT ini berlangsung namun tidak berakhir sesuai dengan masa kontrak yang diperjanjikan. Contoh, pekerja memutus pekerjaannya di perusahaan karena mendapat pekerjaan yang lebih baik ya, untuk salarinya, untuk tunjangan-tunjangan yang lainnya, atau apa yang didapat lebih baik daripada perusahaan itu, kemudian dia begitu saja meninggalkan. Nah, ini ada penalti yang harus dibayar, karena contoh kalau kontraknya dalam masa waktu 1 tahun, maka dia baru menjalankan 6 bulan. Nah, 6 bulan gaji ke depannya dia harus bayar di depan kepada perusahaan. Itu ada penalti. Disebutkan atau tidak disebutkan di dalam perjanjian, undang-undang menyatakannya seperti itu. Sama juga terkait dengan pengusaha yang wajib membayar penalti tersebut. Contoh, dia bekerja di perusahaan, kontrak 6 bulan PKWT. Nah, baru berjalan dia 3 bulan karena tidak perform, tidak oke, knowledge-nya tidak oke, semuanya tidak oke, akhirnya perusahaan memberhentikan. Nah, perusahaan harus membayar sisa kontrak tersebut. 3 bulan itu harus dibayar bersama dengan kompensasi yang tadi saya sampaikan, itu harus dibayar. 3 bulan dia menjalani kontrak, berarti dia menerima 3 bulan dibayar di depan kontraknya, kemudian dia menerima kompensasi 3 bulan dibagi 12 dikalikan gaji pokok. Nah, itu harus dia terima. Itu yang hak, merupakan yang harus diterima oleh pekerja. Itu apa aturan yang terkait dengan PKWT. Nah, kemudian kita akan menyebutkan tentang PKWTT. Nah, PKWTT ini sering disebut adalah karyawan tetap, pekerja waktu tidak tertentu. Di sini di dalam kontraknya tidak ada menyampaikan tentang kapan berakhirnya kontrak, karena dianggap ini adalah bekerja selamanya. Nah, hubungan kerja terputus apabila ada PHK, baik PHK yang dilakukan oleh perusahaan atau PHK yang dimohonkan oleh pekerja. Contoh, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Nah, itu bentuk PHK juga. Jadi berakhirnya kontrak itu ketika memang ada pengakhiran dari pekerja atau dari perusahaan. Nah, apa kompensasi yang diterima? Kompensasi yang diterima adalah uang pesangon, kemudian adanya uang tunjangan masa kerja, dan ada uang tunjangan hak, pengganti hak. Di sini 15%. Jadi sangat beda ya PKWT dan PKWTT. Nah, PKWTT sendiri ya tadi ada mengisyaratkan masa percobaan. Di sini biasanya masa percobaan itu 3 bulan. Jadi ada masa percobaan, ketika memang tidak perform ya maka dia tidak lulus. Nah, itu tidak ada kompensasi terhadap PKWTT sendiri. Nah, itunya makanya rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, ketika ingin bekerja harus memastikan apa hubungan pekerjaan antara saudara dengan perusahaan tersebut. Kemudian peganglah perjanjian kerja seperti apa yang diperjanjikan. Nah, karena nanti perjanjian kerja itu juga tidak boleh melanggar undang-undang.
ya. Contoh dicontohkan dia bekerja harus 10 jam atau 15 jam. Nah, itu kan melanggar undang-undang, di mana undang-undang hanya membolehkan 8 jam satu hari, 1 jam istirahat. Nah, kalaupun ada kerja lembur, ya tidak boleh melebihi daripada ketentuan. Nah, jadi ketentuan di sini 1 jam atau 2 jam per hari, tidak boleh juga langsung 8 jam. Saudara-saudara semua harus memahami, terkhusus yang paling penting adalah terkait dengan perjanjian tadi yang saya sampaikan. Perjanjian itu sangat penting Anda pegang, karena dari perjanjian itulah nantinya akan ada hak dan kewajiban Anda dan perusahaan. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, sahabat YouTube semua yang ingin bekerja atau yang ingin pindah bekerja. Boleh untuk memperhatikan ini agar nantinya hubungan kerja Anda dan perusahaan Anda berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih, sukses selalu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.